A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat Allah yang tiada tara sehingga hati kita tetap untuk berangkat melakukan ibadah sholat subuh berjamaah dan mendengarkan sharing-sharing ilmu dalam rangka menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada semuanya nanti yang menjadi para pengikutnya, termasuk dzurriat kita, mudah-mudahan sampai akhir zaman mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dari Rasulullah, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan lagi tentang yang kemarin, apa itu hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tambah mantap dalam mengarungi kehidupan berhubungan dengan rezeki. Kita mengenal Bapak Ibu sekalian, di dalam Asmaul Husna ada beberapa nama-nama Allah yang berkaitan erat dan bersinggungan dengan rezeki, ya. Kita mengenal salah satunya adalah, diantaranya adalah Ya Rahman, ya kan? Yang Maha Pengasih, kita artikan secara umumnya. Kemudian Ya Rahim, yang Maha Penyayang. Ya Wahhab, yang Maha Pemberi. Ya Razak, yang Maha Pemberi rezeki. Ini mepet banget ya. Masih ada Ya Ghani, yang Maha Kaya. Ya Mughni, yang Maha Memberi kekayaan, ya kan? Kemudian Ya Kafi, yang Maha mencukupi. Masih ada beberapa lagi. Saya kira mudah-mudahan ini nanti kita bahas satu persatu berhubungan dengan hakikat rezeki Allah. Bapak Ibu sekalian, nama Allah, nama asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu biasanya tergabung menjadi satu dan sering dibahas oleh para ustadz-ustadz kita, ya kita, memang pembahasannya sering dijadikan satu, ya. Karena apa? Karena keduanya memiliki akar kata yang sama, yaitu rahmah, ya. Rahmah. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya rahmat. Makanya kita sering di dalam apa itu pidato apa itu mesti ada kata rahmat. Maksudnya adalah rahmah, yang Maha Kasih Sayang, ya. Mas sangat disebutkan dalam keduanya itu, kedua nama tersebut sering disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebut kata Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali di dalam Al-Quran, di dalam beberapa surat, bukan 57 kali surat, bukan, 57 kali dalam beberapa surat, ya. Sedangkan Ar-Rahim itu lebih banyak lagi, yaitu 123 kali di dalam Al-Quran penyebutannya, ya. Belum lagi ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah tentang
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentu itu akan menjadi lebih banyak lagi apabila dipakai sebagai hujah. Kata Ar-Rahman, Asmaul Husna Ar-Rahman, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, itu sering kita mendengar disebut secara bergandengan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi ada juga yang disebut secara terpisah di dalam Al-Quran. Yang bergandengan kita mengucapkan setiap harinya, apa itu Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim, bergandengan. Jadi dalam Al-Quran, apa itu ayat yang pertama itu kan, mohon maaf, dalam mushaf Al-Quran ya. Kemudian ayat berikutnya di ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Jadi ada yang bergandengan. Kemudian disebut juga secara terpisah ya, secara terpisah dari sekian ayat di dalam Al-Quran tadi. Di antaranya yang terpisah apa itu Asmaul Ar-Rahman, sering dibaca oleh Pak Ustadz Haji Latif, yaitu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman kan sering itu ya, Allamal Quran gitu. Jadi terpisah itu kan, tidak bersama dengan Ar-Rahim. Sementara Ar-Rahim selain bergandengan tadi juga ada yang disebut secara terpisah ya, disebutkan Ar-Rahim. Di antaranya di dalam surah Al-Mujammil ayat 20. Ini yang Pak Ustadz Asep nih sering menyampaikan, yaitu cuplikannya, potongannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wastaghfirullah ya. Innallaha ghafurur rahim ya. Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada yang disebut bergandengan, ada yang disebut secara terpisah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi sudah kita sebut bahwa makna katanya, akar katanya adalah sama, yaitu rahmah. Apakah keduanya mempunyai makna lain yang berbeda? Iya ya. Karena apa? Karena akar kata setelah bergandengan, setelah diaplikasikan di dalam bahasa, ternyata juga mempunyai arti yang berbeda. Contoh sederhananya, misalnya kata belajar, kata pelajar, pelajaran, pengajar. Akar katanya apa? Pak Guru, akar katanya apa Pak Guru? Akar katanya ajar ya kan? Akar katanya ajar. Belajar berarti proses, pelajar berarti siswanya, ya kan? Pelajaran materi yang diberikannya, pengajar gurunya. Loh, padahal akar katanya kan sama, ajar. Tapi akhirnya setelah di dalam aplikasinya, penggunaannya mempunyai makna yang berbeda. Begitu juga dengan Asmaul Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kedua-duanya mempunyai makna yang berbeda dalam pelaksanaannya. Para ulama menyebut perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim diantaranya, yang ini yang saya ikutin ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau mempunyai nas yang lain dan mungkin pengajaran tentang penjelasan Ar-Rahman Ar-Rahim yang lain, silahkan, tidak masalah ya. Kita saling menambah keilmuan. Yang pertama adalah cakupan nama Asma Ar-Rahman lebih luas dibanding dengan Ar-Rahim ya, cakupannya. Artinya kenapa lebih luas?
Karena cakupan kasih sayang Ar-Rahman mencakup rahmah kepada seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersifat universal, tidak memandang siapa dia, tidak memandang apa dia, tidak memandang di mana dia. Artinya bahwa kalau kita memahami itu adalah seluruh makhluk, meliputin apa Bapak Ibu sekalian? Manusia, jin, syaitan, iblis, tumbuhan, hewan, dan mungkin yang lain yang belum kita sebut namanya. Bisa jadi ciptaan Allah. Maksudnya adalah benda-benda yang kita sebut sebagai benda mati, batu, angin, api, dan lain sebagainya. Ya, rahmat Allah meliputi semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apakah ya? Nah, kemudian dari kaidah tadi kita akan melihat, kita akan menegaskan lagi Bapak Ibu sekalian, apakah jin dan syaitan dan iblis itu mendapat kasih sayang Allah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah syaitan, iblis yang kita sebut sebagai laknatullah itu mendapat kasih sayang Allah? Jawabannya iya, jawabannya dapat. Ya. Buktinya apa? Yaitu buktinya rahmat Allah kepada makhluk mereka ini adalah satu, dengan diciptakannya dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberinya rezeki mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diberinya umur mereka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, umur mereka ternyata jauh lebih panjang dari umur manusia. Karena apa? Umur mereka sampai pada hari kiamat. Masya Allah, sudah kakek, buyut, canggah, udur-udur, apalagi dia. Mereka belum mati. Kita umurnya 70, 80, 90 ya, mentoklah 110 tahun gitu ya. Udah paling top itu, masuk dalam rekod murinya internasional ya. Dan meninggal. Lah mereka sampai hari kiamat, Masya Allah. Dan itu diberi rezeki semuanya kan? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menegaskan gitu ya. Karena rahmat Allah meliputi semuanya dan universal itu tadi, di dalam diri manusia, mohon maaf, di dalam diri manusia itu ada orang yang muslim, ada orang yang mukmin, ada orang yang ihsan, ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, ada orang yang apa lagi Ustaz? Fasik. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan Ar-Rahman tadi, apakah orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang syirik, orang-orang yang berat itu juga mendapatkan rahmat Allah? Dapat Bapak Ibu. Bayangkan, mereka termasuk orang yang ateis. Ini udah dahsyat ini wes. Dia diciptakan Allah tapi tidak mengakui bahwa yang menciptakan. Kan itu super dahsyat itu. Itu pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan, diberi kehidupan, yang kemarin saya sampaikan, diberi rezeki sampai dia azal. Betapa rahmat Allah. Sekarang kita Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim berarti akan mendapatkan itu kan, lebih banyak lagi. Ya kan? Tapi kemudian kita kan ngomong kan,
Iyalah Pak Haji, tapi faktanya Pak Haji, faktanya kita itu orang muslim yang sholat setiap tengkla-tengklu 5 kali sehari, bla 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 sebagainya, rezeki kita seret Pak Haji. Sementara Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya, di dalam informasi itu 100 orang terkaya di dunia siapa? Sebagian besar orang-orang kafir. 100 ranking orang terkaya di Indonesia, siapa kira-kira yang paling banyak? Orang-orang kafir juga. Bapak Ibu akan protes, terus rahmat Allah gimana itu ya? Begitu? Ya kita bilang ya, karena pikiran kita memang sebatas itu. Oleh karena itu nanti perlu pemaparan. Kenapa kok bisa seperti itu, gitu loh. Sehingga nanti suudon kita kepada rezeki Allah. Kenapa itu orang-orang kafir ya Allah, Engkau beri hotel berbintang 7. Kan begitu. Ya Allah, kenapa orang-orang kafir itu Engkau beri apartemen begitu luas, misalnya begitu ya. Sementara kita ya Allah yang setiap hari sujud kepadamu, hanya Engkau beri rumah kontrakan petak di belakang masjid. Kita akan protes begitu? Ya, saya bilang iya, protes begitu. Karena apa? Pola pikir kita belum sampai untuk mendapatkan penjelasan yang membuat hati kita nyaman dengan kondisi itu. Insya Allah nanti akan saya tambahkan, mudah-mudahan kita tidak akan protes lagi gitu. Sehingga hati kita Masya Allah ben lah wis masih kon duwe Pajero, aku punya Skoda Honda atau punya Honda bebek 70-an misalnya, aku tetap muslim mukmin. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan rezeki tadi terhadap Ar-Rahman itu kan, kita kemarin sudah sampaikan dalam surat Hud ayat 6, yaitu dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Bayangin, binatang Bapak Ibu sekalian ya, binatang. Nanti inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah dalam Ar-Rahman terhadap binatang yang jumlahnya itu kita tidak bisa menghitungnya. Ada binatang yang hidupnya di sekitar kita, ya kan? Ada binatang ternyata yang hidupnya berada di kedalaman laut yang sangat dalam, gelap, pekat, yang mata kita nggak bisa melihat. Ternyata ada itu hewan bersel satu. Dari hewan bersel satu yang ada di dasar lautan, ada di dasar danau, ada di dasar sungai, bahkan ada yang hidup di dekat lahar di dalam bumi. Ada binatang ternyata, kita sebutnya hewan bersel satu, mendasar itu ya, hidupnya di lahar. Masya Allah gitu ya. Sementara bagi manusia yang paling jahat pun, kita kenal, siapa yang paling jahat kita kenal? Salah satunya Namrud misalnya, Fir'aun yang sudah sangat melampaui batas menyebut dirinya Tuhan. Allah memberi, ini kan tidak hanya sebatas punya bintang 7 tadi ya, hotel bintang 7, ini sudah menyebut dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh kawulanya di masa itu, oleh masyarakatnya di masa itu. Itu Allah masih memberi rezeki yang super dahsyat. Katanya nggak pernah sakit, ya kan? Nggak pernah sakit. Diberi kerajaan yang sangat dahsyat, yang bisa menyaingi hanya satu sampai saat ini, yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian yang kaya raya sasundul langit siapa? Yang kaya raya sundul langit sehingga kuncinya harus dipikul dengan 7-8 orang? Qarun.
Kira-kira kekayaan kita berapa ya dibanding saat kita hanya punya lemari 2 kunci, dia harus dipikul 7 orang kan gitu ya gudangnya itu. Itu pun diberi hidup, diberi rezeki sampai pahala-pahala gitu ya. Itulah sifat asma Allah, nama Allah Ar-Rahman yang meliputin semuanya, bersifat universal, tidak pandang apapun. Bahwa semua makhluk yang diciptakan diberilah rezeki dan kehidupannya. Begitu Ibu sekalian. Kalau Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim tadi kan berbeda. Ar-Rahim, kasih sayang atau ramah yang ada di dalam asma Ar-Rahim adalah spesial. Nah, ini spesial. Dan hanya diberikan kepada sebagian makhluk Allah yang tentunya juga spesial. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan yang di bawahnya. Nah, di dalam Quran surat Al-Ahzab 43 kita jelas itu bahwa disampaikan, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Cuplikannya adalah a'udzubillah minasyaitonirrajim wa kana bil mu'minina rahima. Jelas ya? Jadi sifat rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin ya. Nah, berkaitan dengan hakikat rezeki yang sudah saya sampaikan kemarin beberapa waktu lalu, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang mukmin dengan yang diberikan kepada orang kafir banyak mana? Banyak mana? Orang kafir mempunyai hotel bintang 7 loh, di dunia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ternyata mohon maaf, kita sebagai seorang mukmin gitu kan mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim lebih banyak dari mereka itu yang masuk dalam list 100 orang terkaya di dunia. Sehingga Pak Haji Latif selalu menyampaikan bahwa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya kan, pahalanya apa Pak Haji? Masya Allah, seluruh dunia dan isinya. Orang kaya mana yang punya itu? Ada? Ada, yaitu orang mukmin yang melaksanakan sholat itu. Loh kan begitu. Ya kalau dia enggak, orang mukmin tapi enggak melaksanakan itu, ya enggak dong. Orang mukmin yang melaksanakan sholat sunnah itu secara rutin, insya Allah mendapatkan seluruh dunia dan isinya. Masya Allah, dahsyat ya, dahsyat. Baik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang mukmin dan kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang kafir tadi tentu saja tidak sama. Jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada orang mukmin. Nah, ini kembali kepada tadi. Ya Allah, kenapa itu orang kafir punya kaya raya, punya Pajero, mobilnya tingkat M, rumahnya tingkat 4, luas-luas semua, kontrakannya 15 pintu plus di mana-mana misalnya. Ya enggak? Sementara saya ya Allah, laki-laki bang begitu ngomongnya. Itu karena kembali kepada hati kita seperti saya kemarin sampaikan, jangan seperti kata dalam tempurung. Kita belum mempunyai ilmunya udah menjustis gitu. Sudah memberikan justifikasi. Dikit lagi ya, 5 menit lagi biar pas, takutnya terpotong.
Orang mukmin mendapatkan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sedangkan orang kafir hanya mendapatkan jatah rahmat dari Allah dalam asma Ar-Rahman saja. Ya, karena orang mukmin adalah spesial. Nah, rezeki, rahmat, kasih sayang Allah diberikan saat kita di dunia. Jadi kepada orang mukmin tadi, rahmat Allah diberikan saat kita di dunia. Saat kita sedang sakaratul maut, saat kita sedang di dalam barzah, sebaik kemarin saya sampaikan, saat kita sedang melewati Shiratal Mustaqim, saat kita sedang di padang mahsyar, ya, dan saat kita di mizan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan, nanti kalau salah dibenarkan ya Ustaz ya. Ketika kita di mizan itu berkoli-koli, tahu kan koli ya? Koli itu berat di dalam karung, itu nyebutnya kan koli ya. Kemudian ditimbang terhadap ini koli-koli ini kebaikan semua, ini ibadah kita, puasa kita dan lain sebagainya, ditimbang terhadap kekurangan kita atau kejelekan kita dan lain sebagainya. Ternyata dia tidak mampu menaikkan timbangan berat kekurangan kita. Ini berkoli-koli ini, banyak, sampai ketika dikasih tahu dia menyerah. Ya Allah, sudah ampun deh, udah nggak bisa lagi. Sudah habis kebaikan saya ditimbang, ternyata belum bisa menaikkan. Maksudnya timbangan kebaikannya itu tidak bisa turun, tidak lebih berat daripada kejahatan. Ketika orang ini sudah putus asa, ternyata masih ada satu gelintingan kecil, tahu gelintingan ya? Tahu gelundungan kecil gitu, ditimbangkan tambahkan kepada kebaikan itu. Masya Allah, ketika itu gelundungan kecil itu yang sangat ringan sekali menurut pikiran kita ditambahkan, mizan itu langsung jeglek, bukan turun pelan-pelan, bukan, langsung jeglek. Jadi kalau tadi begini, ketika gelundungan itu masuk langsung blak gitu. Ini langsung jeglek. Apa gelundungan kelintingan kecil itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kan begitu ya. Ini rahmat Allah ketika kita di mizan, kan begitu. Masya Allah ya. Karena sudah jam 6, mohon maaf, diteruskan besok aja ya. Minggu depan, mohon maaf. Akad depan, jawaban dari pertanyaan tadi mudah-mudahan akad depan bisa kita pahami lebih jelas lagi sehingga tidak menimbulkan kegerundelan di hati kita semua. Meskipun yang kita miliki hanya Honda Bebek 70, rumah kontrakan, tetapi kan, apa nikmatnya orang punya apartemen 5 lantai tetapi tidak membawa kakinya berjalan ke rumah Allah. Iya kan? Bisa dipahami? Mudah-mudahan akad depan bisa lebih jelas lagi. Mohon maaf kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan karena kefakiran ilmu saya, mudah-mudahan dimanfaatkan dan bermanfaat atas sharing saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja dan puji syukur tentunya harus terus kita
dawamkan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang selalu dilimpahkan kepada kita, atas rezeki yang selalu dirahmatkan kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini pun kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang selalu teguh berangkat ke rumah Allah dalam rangka beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan sharing saya tentang hakikat rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kemarin, yaitu Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim. Kemarin, Ahad kemarin sudah saya sampaikan salah satu perbedaan makna dalam pengaplikasian Asmaul ya Rahman ya Rahim adalah yang pertama, Asmaul Husna ya Rahman melingkupin rahmat Allah kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Jadi bersifat universal. Siapapun makhluk Allah, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin sudah saya sampaikan, termasuk iblis, termasuk syaitan mendapatkan kasih sayang Allah. Termasuk manusia-manusia yang super jahat, misalnya manusia-manusia yang kafir dan lain sebagainya, bahkan manusia yang ateis pun mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Asmaul Husna Ar-Rahim adalah bersifat spesial, diberikan kepada orang-orang yang spesial, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Tentang Asmaul Husna Ar-Rahman yang sifatnya universal bisa kita lihat di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatau wa ilman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Jadi seluruh makhluk yang diciptakannya, seluruh dunia dan seluruh alam yang juga diciptakannya. Sedangkan Asmaul Husna Ar-Rahim hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, dapat kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, kemarin juga sudah saya sampaikan, artinya apa? Bahwa rahmat Allah baik dalam Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim diberikan kepada kita, diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu mendapat dua rahmat dari Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sementara orang-orang yang kafir, yang syirik, yang ateis dan lain sebagainya hanya mendapatkan kasih sayang Ar-Rahman.
Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim diberikan kepada orang-orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Jadi alhamdulillah kita itu dapat double. Jadi rezeki kita itu Masya Allah ternyata double Bapak Ibu sekalian. Tapi Pak Haji, nah kembali kepada kemarin yang saya sampaikan ya, nanti kita bahas berikutnya itu insya Allah ke depan lah karena panjang. Ini sudah jam dikit lagi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin juga sudah saya sampaikan bagaimana orang-orang kaya yang kafir yang dalam list 100 orang-orang kaya di dunia, dalam list 100 orang-orang kaya di Indonesia, ya kan? Itu kadang-kadang menjadi iri bagi kita tentang rezekinya, kan gitu ya, tentang kekayaannya otomatis kan begitu. Nah, dari sini kita melihat bahwa seluruh rezeki dan kekayaan yang diberikan kepada orang-orang kafir ternyata dituntaskan di dunia saja. Tidak ada lagi rezeki rahmat yang dijanjikan kepada orang-orang kafir di akhirat. Padahal kata penyanyinya itu ya, dunia hanya sementara, akhirat adalah selamanya. Pak Tirjos deh hafal. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya nanti kita bisa memahami, semakin terbuka pemahaman kita, semakin terbuka sudut pandang kita, sehingga semakin mudah menerima dan mencerna segala sesuatu di dunia ini yang seolah-olah bertentangan menurut pikiran kita, ya kan? Nanti berikutnya ini mudah-mudahan kita akan menjadi paham lagi. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, perbedaan makna yang kedua adalah nama Asmaul Husna Ar-Rahman adalah menunjukkan zat Allah. Ya, sekali lagi menunjukkan zat Allah yang penuh kasih sayang. Sedangkan ya, Asmaul Husna Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang selalu identik dengan kasih sayang. Ya, ada perbedaannya. Jadi yang Ar-Rahman ditekankan kepada zat Allah, sedangkan Ar-Rahim ditekankan, disandarkan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, Asmaul Husna Ar-Rahman hanya boleh dipakai, disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nama Asmaul Husna Ar-Rahim boleh digunakan, disematkan selain Allah. Jadi maksudnya begini, salah satu contohnya sudah sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita ya, bahwa apabila kita sebagai orang tua kemudian memiliki seorang anak laki-laki, jadi tidak boleh memberi nama dengan nama Rahman, ya, tidak boleh memberi nama dengan nama Rahman, titik. Terus gimana kalau yang sudah diberi? Sebaiknya diganti. Atau jika memang ingin menggunakan nama Asmaul Rahman, maka ditambahkan di depannya antaranya adalah Abdurrahman, ya kan, Nurul Rahman, kan gitu. Ramadan nggak perlu.
Nur Ramadan. Oh, enggak juga pas. Nah, oleh karena itu, Pak Ustadz Haji Latif pun memberi nama masjid ini dengan Baitur Rahman, ya kan? Baitul Latif. Saya pernah menemukan suatu masjid diberi nama Masjid Ar-Rahman. Pernah dengar? Walau alam ya. Apakah mereka belum paham hal itu atau terlanjur dan tidak mau merubah, walau alam. Tapi tampaknya kalau kita melihat gitu ya, Pak Ustadz Haji Latif mengambil jalan selamat kan gitu ya. Jadi menamakan Baitur Rahman gitu, bukan Ar-Rahman. Jadi telak sekali kan gitu ya. Sementara Bapak Ibu sekalian, Asmaul Ar-Rahim boleh disematkan kepada nama anak-anak kita. Misalnya kita punya anak laki-laki diberi nama Rahim tok, Rahim titik, boleh, ya kan? Tidak perlu ditambah Abdurrahim misalnya. Jadi Rahim saja boleh, ya. Kenapa? Ini adalah salah satu rujukannya, ya. Salah satu rujukannya adalah berada di dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyematkan nama kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Raufur Rahim, ya. Jadi Allah menyematkan di dalam nama kepada Nabi kita itu dengan Raufur Rahim di akhir ayatnya itu ya, di akhir ayatnya. Sehingga dengan begitu Bapak Ibu sekalian, kita juga boleh menamakan anak kita Rauf tok ya, titik ini maksudnya. Ini orang-orang Sunda kadang-kadang sering ada banyak namanya Rauf kan itu. Rauf jadi kita pakai P ya. Jadi begitu habis sekarang ya. Jadi kita tidak boleh memberi nama anak-anak kita dengan Rahman saja, tapi boleh memberi nama anak kita dengan Rahim atau Rauf. Dua-duanya itu Asmaul Husna kan. Rauf itu adalah juga yang Maha Pengasih, tapi berbaik hati dan berbelas kasih. Ya, cenderung kepada kebaikan, suatu doa ke dalam kebaikan itu Rauf, Ar-Rauf. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita bisa akhirnya menarik satu kesimpulan sederhana, ya, kesimpulan sederhana bahwa rahmat Allah tadi, ya, rahmat Allah tadi dan rahim Allah tadi kepada orang-orang mukmin adalah sangat besar sekali. Kemarin saya sampaikan apa nikmatnya kita memiliki harta dan kekayaan, tetapi ternyata harta dan kekayaan itu tidak menggerakkan hati kita untuk beribadah, ya. Orang-orang yang bisa tidur gitu, nyaman, nikmat, katakanlah dalam tanda kutip ya, dengan spring bed katakanlah gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, tapi faktanya mereka masih mengeluh. Faktanya mereka masih ingin tidak tidur di spring bed itu. Kenapa? Karena spring bed itu adanya di rumah sakit. Coba, ada nggak di rumah sakit yang gelar tikar? Balik. Yang nunggu aja. Yang nunggu malah. Kita itu di rumah sakit
tidurnya di spring bed, dijagain oleh saudara kita, selalu dijenguk oleh dokter, selalu diawasin perawat. Lah kok nggak bersyukur? Makannya enak kan? Makannya selalu diberikan yang bergizi. Nggak ada rumah sakit makan yang nggak bergizi. Kalorinya ditaker, proteinnya dipas-pasin, kebutuhan setiap yang sakit A dan B dibedakan lauknya. Bayangkan, coba kurang apa? Namun ternyata kan itu bukan kenikmatan, bahkan itu adalah dalam tanda kutip kesengsaraan, kan begitu. Peringatan bagi kita yang beriman. Ternyata beda gitu kan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita nanti mudah-mudahan dengan beberapa penjelasan-penjelasan akhirnya bisa memahami dan bisa merasukkan ke dalam diri kita apabila kita sebagai seorang mukmin, ya kan, misalnya hanya memiliki sepeda motor Vespa 70 misalnya, atau kalau Pak Haji apa NMAX misalnya itu ya. Belum punya mobil, yang punya mobil punyanya Avanza tahun 2000 misalnya, padahal pengennya Pajero 2000 yang terbaru, kan gitu. Dikasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan dan kefakiran saya mudah-mudahan diampunkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.